Selamat pagi Bapak dosen. Saya Mariani Madam Rafni dengan NIM 2101 050093 izin mempresentasikan makalah tinjauan proposal saya yang berjudul Pengaruh Teknik Probing terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran konsep getaran dan gelombang. Tujuan dari tulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar fisika. Adapun latar belakang saya memilih judul ini karena seperti yang kita ketahui, masalah yang dihadapi di dunia pendidikan sekarang adalah masalah lemahnya proses pembelajaran, di mana anak-anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat berbagai informasi tanpa mereka dituntut untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga, untuk mengikuti pelajaran di sekolah, kebanyakan peserta didik tidak siap terlebih dahulu dengan membaca bahan yang akan dipelajari, sehingga peserta didik datang tanpa bekal pengetahuan. Pada teknik pembelajaran probing, di sini siswa diharapkan berpartisipasi dan beraktivitas di dalam kelas. Pada umumnya, pada pembelajaran probing, peserta didik akan belajar, berpikir, dan bekerja secara individu, sehingga mereka dapat melatih diri dalam memupuk rasa percaya diri. Dengan pengembangan teknik pembelajaran ini, peserta didik akan berpartisipasi aktif, walaupun ada unsur ketegangan dan cepat melelahkan. Dengan teknik probing, peserta didik akan diasah kemampuan berpikir, sehingga menyebabkan peserta didik akan berpikir kreatif dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Di sini untuk mengefektifkan pertanyaan guru dalam pembelajaran IPA, dapat dipilih suatu alternatif, yaitu penggunaan teknik probing. Beberapa pertanyaan berseri yang terprogram, saling berhubungan dan berkesinambungan agar kompetensi siswa dapat tercapai. Berdasarkan uraian tadi, maka perlu diadakan penelitian yang lebih seksama mengenai kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran fisika yang menyebabkan aktivitas peserta didik terhambat. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan tadi, maka penulis meneliti masalahnya adalah apakah teknik probing berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran konsep getaran dan gelombang. Yang ketiga, pembatasan masalah. Untuk memfokuskan masalah yang diteliti dan karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka masalah dibatasi pada pengaruh teknik probing terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran konsep getaran dan gelombang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, metode pembelajaran yang akan diterapkan yaitu metode tanya jawab dengan teknik probing. Yang kedua, hasil belajar yang diukur hanya pada ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom pada jenjang C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, dan C4 analisis. Yang ketiga, konsep fisika yang dibahas adalah konsep getaran dan gelombang. Yang keempat, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik probing terhadap hasil belajar peserta didik setelah pembelajaran pada konsep getaran dan gelombang. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, memberikan wawasan tentang cara penerapan teknik pembelajaran fisika, khususnya teknik probing, dan memberikan pengalaman melakukan penelitian. Yang kedua, memberikan informasi untuk mengembangkan pemikiran dan pengetahuan yang bernilai tentang pendidikan. Terus yang ketiga, memberikan informasi mengenai kemampuan kognitif siswa pada proses pembelajaran. Yang keempat,
sebagai informasi untuk mengembangkan upaya guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang baik. Selanjutnya yang ke bab 2, kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini yang akan dibahas yakni yang pertama kajian teoritis, yang kedua kajian penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir, dan keempat ada perumusan hipotesis. Pada yang pertama kajian teoritis ada pengertian teknik pembelajaran probing, ada tahap-tahap teknik probing, kelebihan dan kelemahan pembelajaran probing. Yang kedua ada hasil belajar, metode tanya jawab, dan yang ketiga ada materi tentang getaran dan gelombang. Yang kedua kajian penelitian yang relevan. Yang ketiga kerangka berpikir. Ini penerapan konsep-konsep dan prinsip ilmu fisika banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi ilmu fisika dalam perkembangan dan kemajuan iptek pun tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, ilmu fisika perlu diperkenalkan dan dipelajari sejak dini kepada peserta didik dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Dengan begitu akan terbentuk pola pikir ilmiah pada peserta didik yang berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan iptek di masa depan. Selanjutnya, perumusan hipotesis. Hipotesis dari penelitian berdasarkan rumusan masalah, kajian teoritis, dan kerangka berpikir adalah terdapat pengaruh teknik probing terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran konsep getaran dan gelombang. Kita masuk yang ke bab yang ketiga, yakni metode penelitian. Yang pertama tempat dan waktu penelitian. Yang kedua metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasai eksperimen. Dalam penelitian kuasai eksperimen tidak dilakukan randomisasi untuk memasukkan subjek ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, melainkan menggunakan kelompok subjek yang sudah ada sebelumnya. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pretest untuk melihat kemampuan awal peserta didik. Kemudian dilakukan post-test, yaitu untuk melihat hasil belajar peserta didik setelah penerapan teknik pembelajaran probing. Yang ketiga, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu non-randomized control group pretest and post-test design, di mana dalam rancangan ini dilibatkan dua kelompok yang dibandingkan, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang keempat, populasi dan sampel penelitian. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMP, sedangkan populasi terjangkau pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 SMP. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 3 SMP. Sedangkan yang kelima, teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling purposive, yaitu memilih subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tertentu. Sampel pada penelitian ini peserta didik kelas 8 SMP. Yang kelima, 6, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir penelitian. Di mana tahap persiapan yakni langkah awal pada
tahap persiapan sebelum melakukan penelitian. Yang kedua, yang tahap pelaksanaan penelitian. Yang awal setelah penelitian menemukan dua kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tahap akhir penelitian, setelah kedua kelompok penelitian melaksanakan tes akhir, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data hasil tes awal dan tes akhir untuk kedua kelompok penelitian dengan menggunakan uji statistik. Yang berikut variabel penelitian. Yang pertama variabel X atau variabel bebas, yaitu teknik pembelajaran probing. Yang kedua variabel Y atau variabel terikat, yaitu hasil belajar siswa pada konsep getaran dan gelombang. Yang kedelapan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tes sebagai instrumen penelitian. Jenis tes yang digunakan adalah tes prestasi, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa setelah pembelajaran sesuatu. Berikut instrumen penelitian. Yang akan dijadikan instrumen pada penelitian ini adalah berupa tes. Sebelum tes dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji untuk menentukan apakah soal yang akan digunakan memenuhi syarat seperti yang dikemukakan, yang menyatakan bahwa instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat penting, yaitu valid dan reliable. Yang ke-10 teknik analisis data. Yang pertama ada uji prasyarat analisis. Yang kedua ada uji hipotesis. Yang ketiga ada uji normal gain. Yang keempat hipotesis statistika. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.